kelancaran acara dan wujud rasa syukur kita bersama, marilah kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bupati Tabanan, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Bapak Dr. IGD Susilo SOS MSI. Yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Camat se-Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Ketua Forum Perbekal se-Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Perbekal se-Kecamatan Keramitan, serta seluruh undangan yang berbahagia. Mohon izin membuka dengan pantun. Tabanan dipimpin oleh Pak Sanjaya, renovasi itu yang sangat estetik. Selamat datang di ruang Jalani Singasana dalam acara Canangan Desa Cinta Statistik. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Beliau pada hari ini, Kamis 29 Agustus 2024, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Laporan penyelenggaraan Pencanangan Desa Cinta Statistik Kabupaten Tabanan tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. Kepada Ibu Putu Minarti dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Genggana Sinampura aturan tikian majeng ring idedani sareng sinampian. Duaning rahina sanimankin Raspati Wadipon. Sepatutnya nih ngangge bahasa Bali nanging pendidikan tiang nenten tatas sahuningan ring membahasa Bali juga tugranya tiang jadi ngangge bahasa Indonesia. Terlebih dahulu saya mohon izin minta beciknya dengan pantun. Beli ikan ke pasar Tabanan, beli sayur gondel ke pasar Kediri. Puji syukur kita panjatkan bisa berjumpa di hari ini. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Bapak Dr. IGD Susilo SOS MSI. Yang saya hormati Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Tabanan, Bapak IGD Gunawan SOS MSI CGCAI.
Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, dalam hal ini ada yang mewakili Bapak ya, Bapak Imade Sumertiase, SSDP MSI. Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Ibu DRK, Igusti Ayu Nyoman Supartiwi MSI. Seluruh camat se-Kabupaten Tabanan, seluruh ketua forum perbekel se-Kabupaten Tabanan, seluruh perbekel se-Kecamatan Kerambitan, seluruh peserta yang berbahagia. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sanyang Widiwase, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul dalam acara Pencanangan Desa Cantik 2024 Kabupaten Tabanan dengan tema Desa Cantik, Langkah Awal Kolaborasi Menuju Desa Presisi. Bapak Sekda yang saya hormati dan para hadirin, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan penyelenggaraan Pencanangan Desa Cantik 2024 Kabupaten Tabanan sebagai berikut. Pencanangan Desa Cantik 2024 Kabupaten Tabanan pada hari ini 29 Agustus 2024 di ruang rapat utama Jayaning Singasana akan dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pencanangan dan sesi sosialisasi Desa Cantik sebagai langkah awal kolaborasi kita. 2. Perencanaan Desa Cantik 2024 Kabupaten Tabanan dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabanan, seluruh camat di Kabupaten Tabanan, seluruh ketua forum perbekel se-Kabupaten Tabanan, seluruh perbekel se-Kecamatan Kerambitan, agen statistik Desa Kukuh, serta pegawai lingkungan BPS Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, sesi sosialisasi nantinya akan dibawakan oleh narasumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan dan BPS Kabupaten Tabanan. Pemaparan akan dimoderatori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Program Desa Cantik, Desa Cinta Statistik merupakan salah satu bentuk kontribusi BPS dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan dari pelaksanaan Desa Cantik antara lain: 1. Meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran, serta membangun agen-agen statistik pada level desa. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 352 tahun 2024 tentang Desa Cinta Statistik tahun 2024, Desa Cantik tahun 2024 Kabupaten Tabanan adalah Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan. Para hadirin sekalian yang berbahagia dan Bapak Sekda, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan sangat hormat saya mohon perkenan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan untuk memberikan sambutan dan arahan pada seluruh peserta sekaligus Pencanangan Desa Cantik 2024 Kabupaten Tabanan secara resmi. Terima kasih. Izinkan saya juga menutup dengan sebuah pantun
dimohon dengan kesediaannya untuk bejiknya. Pantai Nyanyi sangat eksotik, membuat tenang suasana hati. Mari sukseskan pencanaan desa cantik, membangun desa jadi lebih berarti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pencanangan desa cantik dan pengukuhan agen statistik. Desa Cinta Statistik merupakan wujud kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Setelah melalui proses penilaian yang panjang dan berliku oleh tim dari Kabupaten Tabanan, maka Desa Cinta Statistik Kabupaten Tabanan tahun 2024 Desa Kumpul. Desa Kumpul disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Dengan hormat mengundang Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan berkenan melakukan penandatanganan pencanangan desa cantik didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Camat Kerabitan. Dengan hormat silakan mengambil tempat. Pengambilan dokumentasi. Dengan hormat Bapak Ibu untuk tetap di tempat. Untuk selanjutnya pengukuhan agen Cinta Statistik yaitu Ibu Niluh Putu Lina Yuniasih yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa Kumpul, dan Kadek Aprilia Pratnyamika yang saat ini menjabat sebagai Kader Digital Desa Daerah. Dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah berkenan menyematkan selempang kepada agen statistik di Desa Kumpul.
Semangat. Oke. Kepada Bapak Ibu pimpinan, kita silakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bupati Tabanan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan. Dengan hormat disilakan. Baik, mohon izin saya mewakili Bapak Bupati. Saat ini Bapak Bupati calon maju sebagai calon bupati saat ini terdaftar. Ini sudah kedengaran ini Bleganjur ini. Saya lihat konsentrasinya semua di Bleganjur. Baik, saya wali dengan pengasuh Karo. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Saya hadir bersama Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pak Nurdin, kemudian Pak Kadis Kominfo, apa Kadis Perizinan ini yang diwakili? Kominfo ya? Kapasitas sebagai Kadis Kominfo karena merangkap sebagai kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tabanan, Ibu Kepala Badan Pusat Statistik ya, Ibu Insinyur Niputu Minarni. Ini sudah melalang buana di seluruh kabupaten kota di Bali menjadi kepala statistik ya. Di sini yang terakhir mudah-mudahan sudah pensiun. Nah, ini semangat sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Statistik. Kemudian hadir Camat Seperti Tabanan yang diwakili. Saya lihat Pak Camat Selepatan Barat yang hadir di sana. Camat 10-nya semua hadir nih. Ada yang wakil. Mana camatnya Mas? Yang wakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagi 1 mana? Oh camatnya ya. Ulang-ulang lagi sekali ulang-ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas. Ulangan. Kemudian Ketua Forum Perbekal se-Kabupaten Tabanan. Wakil Pak Ketua Forum. Ada undangannya ini. Ada undangan kepada Pak Ketua Forum se-Kabupaten Tabanan. Saya salah tadi tidak ada undangan tersebut di sini. Ada ya. Pak Perbekal se-Kecamatan Kramitan. Wah ini lengkap ini untuk berapa disampaikan ada Pak Perbekal? 15 ya. Semua hadir ini? Oh, sudah bisa lewat Pak? Bisa lewat. Nah yang penting sudah bilang sudah ada lewat saja. Kalau nanti jangan-jangan nanti dari desa bilang ke kantor bupati dan bisa lewatnya kemana? Ada yang begitu Pak? Kemudian panitia dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan. Sudah biasa kita lepatin dulu ya. Karena membuka suasana untuk terbuka sedikit giginya biar kelihatan ya. Kalau ada yang tidak tersenyum, ini perlu dipertanyakan, mungkin masih dalam kondisi nasihat. Kekukum lihat pemandangan. Pemandangan apa Pak? Ada di sana. Sawah. Singa beli kain batik. Ada di sini juga. Ada. Ini ibu Minarni yang buat bantu ini. Singa beli kain batik. Mari kita perencanaan mewujudkan desa cinta statistik.
Tadi pantai apa dibilang? Pantainya ini katanya eksotik. Saya kira bilang benar, ini biar tik di belakangnya. Eksotik dibilang. Baik Bapak sekalian, Asbun Karo kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tidak kurang satu apapun dalam bidang kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mengikuti perencanaan Desa Cinta Statistik yang sering dikenal dengan Desa Cantik, yang kebetulan hari ini yang dikukuhkan adalah Desa Kukuh, tanpa seperti bukan Desa Kukuh Kecamatan Kerapitan Bahan. Kemarin kita tanya kepada Kepala Statistik, kenapa Desa Kukuh dipilih? Apa ada di situ? Ya. Desa Kukuh dari 133 desa yang ada di Kabupaten Tabanan ini dipilih untuk menjadi desa statistik. Pandangan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan mungkin ada sesuatu yang istimewa di situ, yang lebih di situ Pak Pemerintah, sehingga ini sekarang dicanangkan salah satu desa di Kerapitan ini untuk menjadi desa cantik ini. Jadi nantinya ke depan biar ada keterlimasan di seluruh Kabupaten Tabanan, ya 133 desa ini. Nah keterlimasan itu nanti pasti akan diberikan oleh Ibu Statistik apa yang menjadi kelebihan dari Desa Kukuh, sehingga Desa Kukuh ini ditunjuk dan dikukuhkan menjadi desa cantik. Nah hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengukuhkan hal itu. Mudah-mudahan dengan Desa Cantik ini, karena ini merupakan sebuah program dari Badan Pusat Statistik dalam rangka program peningkatan kompetisi aparatur untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, sehingga perencanaan pembangunan desa ini lebih tepat sasaran. Kenapa sekarang ada Pak Kapolda, di sini ada Ibu BPMD, kemudian ada dari Kominfo. Karena kita kan sudah sering kita dengar bahwa Pati akan merencanakan desa presisi yang sudah dipetakan itu. Kalau sudah semakin banyak untuk menggali potensi desa melalui data-data yang ada, kemudian disimpulkan, disatukan, dipadukan, ini akan mempermudah dalam proses perencanaan desa. Jadi kita tidak perlu lagi ke desa-desa datang mencari ada apa di situ, ada apa di situ, potensi apa seperti itu. Jadi cukup diklik di Kominfo, baik prestasi yang akan masuk, dan situ saja sudah mengenal desa masing-masing di Kabupaten Tabanan. Inilah yang kita kembangkan di Kabupaten Tabanan, sehingga program salah satunya Desa Cantik ini disambut dengan baik untuk keterpaduan data di masing-masing desa. Nah, kondisi di desa saat ini banyak mengelola aplikasi seperti Prodexcal, Six, namun kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya masih perlu kita benahi dan kita tingkatkan. Bukan berarti kita menganggap perangkat desa ini masih kurang kemampuan atau SDM-nya, tapi mari kita perlu tingkatkan kemampuannya sehingga program ini bisa kita laksanakan, termasuk juga program Desa Cantik ini. Kemudian melalui program Desa Cantik ini, Badan Pusat Statistik akan juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan perangkat desa untuk menyajikan data desa. Ini berarti nanti setelah ini dihubungkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari perangkat daerah, perangkat desa, dan tidak hanya di desa itu saja, tetapi akan meluas ke desa-desa lain. Akan meluas ke desa-desa lain. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk mewujudkan Indonesia maju diperlukan kerjasama dan kerja cerdas membangun Indonesia secara adil dan merata. Membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, dari desa, dari pulau terdepan hingga perbatasan. Jadi kita tidak pernah juga melakukan hal ini. Nah,
Kenapa kita mau Pak Desa ini program Kabupaten Desa ini seperti dengan desa ini? Inilah salah satunya. Jadi membangun desa-desa dari pinggiran dari perkotaan karena objek pembangunan ini semua ada di desa, semua ada di desa. Ini desa tidak saja ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan juga dijadikan sebagai subjek tanggung jawab. Ombaknya adalah desa. Penguatan kapasitas dan kemampuan desa dalam menghimpun, membuat, menginterpretasikan, dan memanfaatkan data statistik mutlak diperlukan. Saya ingat betul pada saat saya juga jadi kepala desa pada tahun 93. Saya jadi kepala desa tahun 93, bulan desa saya di Nusa Penida. Itu lulusan taman dari sekolah ditempatkan di Nusa Penida tahun 93 jadi kepala desa. Pada saat itu kan masih desa-desa itu apa namanya, kalau kita mendata penduduk itu potensi desa ya, monografi desa ya. Ada KKN di situ, dipinjam bilang diambil, tidak dibawa balik bilang. Kan itu begitu biasanya dulu. Kalau sekarang kan tidak bisa begitu. Dana desa pinjam sekali. Begitu juga saya pada saat KKN pinjam di desa, monografinya desa. Malas dan balikan lagi. Bukan tak ditanya-tanya, diamin. Sehingga pada saat ada berikutnya susah. Kalau sekarang tidak mungkin bisa begitu, karena kita sudah berbasis sistem. Inilah keuntungan saya. Tahun 93 saya waktu itu ya kepala desa di Nusa Penida, Desa Sakti. Sehingga mengetahui bagaimana kerjanya Pak Direktur, susahnya tidak tahu betul. Ayahnya banyak, betul Pak? Ayahnya banyak. Nah, kemudian upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan desa terkait statistik diwujudkan melalui program pembinaan desa cantik. Nah, desa cantik inilah salah satu solusinya nanti untuk membangun data-data desa, potensi desa. Program pembinaan desa cantik perlu dijaga dan dipastikan keberlanjutan pelaksanaannya dari tahun ke tahun, agar cakupan pelaksanaannya dapat diperluas hingga ke seluruh desa di Kabupaten Tabanan. Nah, untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan program desa cantik ini, maka seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tabanan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. Ya, inilah pemegang dari perencanaan ini ada di sini. Ya, Pak Bapeda, Yayasan Info, kemudian ada dari BND. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama untuk membangun, karena tidak cukup hanya di desa saja tanpa bantuan dari perangkat daerah yang ada di Tabanan. Jadi kita sama-sama, tidak saja hanya kita membebankan kepada desa, tapi perangkat daerah di Tabanan pun harus bersama-sama menyiapkan regulasi seperti desa presisi ini. Jadi penyiapan sebelum kita laksanakan desa presisi ini kan harus ada regulasi perda yang harus kita sebagai acuan dan dasar untuk pelaksanaan di lapangan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tabanan saya pastikan untuk memberikan dukungan untuk terwujudnya desa cantik sebagai langkah awal menuju desa presisi, sehingga perencanaan pembangunan di Tabanan berdasarkan pada data dan real time. Siapa Bapak Dah? Dari kenapa komputer yang pertama. Kemudian yang kedua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimanfaatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang data dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi. Jadi Bu Kadis bersama Pak Kadis datanya terkumpul di situ dengan info, pembuatnya ada di BND. Nanti lewat Kominfo saja sudah dibuka linknya di situ, semua data desa sudah ada di situ. Jadi menggali data di lapangan, di luar koordinasi Pak Ibu Kadis BND, kemudian setelah masuk data masuk ke data desa. Demikian pula para camat Kabupaten Tabanan untuk memberikan dukungan. Ya, Pak Camat harus memberikan dukungan juga di lapangan dan monitor, memantau pelaksanaannya nanti, khusus di Kecamatan Kerapitan ini ya, Desa Teguhan ini
ini dibukukan. Mudah-mudahan jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama ini hasilnya sudah nampak dan kelihatan. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Om Awikenang Astu nama sidang, saya mewakili Bapak Bupati pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 ini pencanangan program Desa Cantik di Desa Kukuh, Kecamatan Kramitan, Kabupaten Tabanan dicanangkan secara resmi. Semoga program ini berjalan lancar dengan baik dan berhasil juga dengan baik. Di tanah lot makan bistik. Barusan habis festival tanah lot. Ada yang tak sana ini? Festival. Kasihan pun tak sana. Di tanah lot makan bistik. Tentu ditambah sepiring nasi. Jangan banyak-banyak biar merah gulanya dan naik-naik. Mari sukseskan program Desa Cantik untuk tingkatkan kolaborasi menuju desa presisi. Akhiri dengan ucapan Pak Santi, Om Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Bupati Tabanan Dr. Ikoman Desa Jayu SDMM. Selesai. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan Bapak. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hadirin persilakan untuk berdiri. Yang di pojok, Izin semuanya, salam tangguh. Mau makan tangan. yang di belakang 1, 2, 3. 3, 2, 1. Mohon tepuk tangannya. Tanpa mengurangi rasa hormat yang terhormat kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan dapat menuju agenda selanjutnya. Hadirin persilakan untuk duduk kembali. Bisa ditinggalkan ternyata. Dulu pada dasar begini Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu diskusi terkait dengan sosialisasi Desa Cinta Statistik yang akan dimoderatori oleh Bapak Imade Aryono. Kepada Bapak Imade Aryono disilakan mengambil tempat yang disediakan. Mohon izin menyampaikan kurikulum vitae moderator Bapak Imade Aryono. Beliau lahir di Tabanan pada tanggal 16 Oktober tahun 1970. Menamakan pendidikan di SDN 1 Brembe, SMP dan SMA di 1 Selahada. Dilanjutkan di STMIK Budi Gora Budi Mata. Nilai jabatan
Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Statistik Data Informasi di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan. Kepada Bapak Arinus selaku moderator, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saudara MC. Pada hari ini kita akan mengikuti sosialisasi. Sebelumnya kami mengajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Namo Buddhaya. Salam dan rahayu. Sebelum mulai, kami juga ingin menyampaikan pantun. Mohon tunas petiknya. Melalui ke museum ngelokit barang antik. Dimulihnya singgah di dagang nasi. Ngiring sareng sami sosialisasi desa cantik. Langkah awal kolaborasi desa presisi. Baik, pada kesempatan ini untuk sosialisasi desa cantik, yang terhormat Ibu Kepala BPS, terus narasumber kami nanti ada dari Bapak Kepala Bapeda, serta para peserta sosialisasi yang kami banggakan. Desa Cantik adalah desa cinta statistik, merupakan salah satu program yang mendorong kolaborasi data, sehingga desa cantik adalah desa yang cinta statistik, merupakan yang mendorong kolaborasi data sehingga dihasilkan data statistik yang berkualitas dan pembangunan desa menjadi tepat sasaran. Baik, ikan cepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Kami akan panggilkan narasumber kami yang pertama. Yang pertama dari Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Tabanan, Bapak Igede Urip Gunawan Esos MSI TAG CAC. Beliau saat ini menjabat Kepala Bapeda Kabupaten Tabanan, yang sebelumnya juga inspektur di Kabupaten Tabanan. Kepada Pak Kepala Bapeda kami persilakan. Dan juga untuk narasumber kita yang kedua dari Ibu Kepala BPS Kabupaten Tabanan, Ibu Insinyur Inarwi, yang saat ini menjabat Kepala BPS Kabupaten Tabanan, yang sebelumnya juga di Kepala BPS di Kabupaten Bengkulu. Baik, kita sudah bersama kedua narasumber kita saat ini. Selanjutnya, mari kita ikuti paparan pertama dari Bapak Kepala Bapeda, Bapak Pak Kulit. Silakan, kami persilakan Pak. Atur suksema adalah kemudian Pak Moderator sane uang yang tidak ada pamilat parikrama yang lagi namakin sane rau sane sampun datang rau lagi pucik puniki di yang atur suksema sedurung ngawiwitin ngiring sarang-sarang aturan pengajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, rahajeng semeng, dan semeton tidian salam sinamnya. Iwani niki hari Kamis, iwau sampun kadah oleh Ibu Kepala Statistik
nganggen bahasa Bali. Mewah rasanya nanti mau bahasa Bali. Pimalit yang ini suwi ring Jawi, yang wenten dasar sasih ring Jawi, ngangge bahasa Bali kemat pisan ini dia. Ya di asal nasa punika dia niki ngawi biten manten ngangge bahasa Bali selanjutipun yang ngangge bahasa Indonesia. Izinkan yang ngangge bahasa Indonesia duane niki pamilat parikrama akeh taler saking luar Bali. Sadurung mungkin yang kita matur-atur dia ngawit untuk sebuah pantun peparikan Munas Suci. Berjalan pagi di tengah sawah, udara segar menyenangkan hati. Data desa presisi bukanlah yang mewah, tapi solusi untuk masa depan yang pasti. Biasanya duaning bebarungan berkanjur akeh pisan jeung ninggal sareng sami becian. Kira-kira niki nanti nanging kena hari bija kada paham. Tapi malih sane sampun dados pergena yen yang kantun majah dados pergena. Jadi sedang teman-teman yang kali silat ini nak belajar kan sedang teman gaya gitu. Yang nanti sedang bergina belajar jadi derasanya cenderungan tinggal. Tapi karena sebuah kewajiban. Selamat datang Bapak. Pak Mekal nih. Oh becik. Sedang karena berarti ekonomi maju. Pergerakan ekonomi maju. Kalau jalan belum macet, ekonomi belum maju. Tiang berdiri macet nih. Becik. Ada yang belum datang Pak Perwotonya. Pak Widi temannya berapa yang belum datang? Hah? Semua hadir. Izin Pak Camat, senior saya. Jadi yang sebentar saja karena pesannya sponsor nggak boleh lebih 10 menit. Karena semakin lama semakin pusing kan? Jadi pesan sponsor sebisa mungkin lebih cepat lebih baik. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah sangat tahu tentang apa yang ada di Tabanan. Mungkin hanya beberapa saja, sebagian kecil dari kita yang belum tahu. Kalau teman-teman camat yang mewakili kecamatan saya yakin sudah tahu. Kepala desa saya yakin sudah tahu. Cuman yang mewakili mungkin beberapa saja belum tahu. Tentang bagaimana perencanaan di Tabanan, apalagi semenjak Tabanan era baru. Jadi benar-benar sesuatu yang baru, yang berbeda cara berpikir, cara berkata, cara berbuat. Itu yang selalu dipesan oleh sponsor. Jadi kayak pari harus baru itu harus lebih baik. Bukan terus yang baru yang tidak baik, enggak. Baru yang lebih baik. Itu pesan sponsor. Jadi kita harus baru, harus lebih baik. Mulai dari cara berpikir, berkata, dan next. Ini apa yang baru nih? Ini visi Kabupaten Tabanan. Visi Kabupaten Tabanan sesuai dengan Perda 11 tahun 2021 adalah namun seperti Kota Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Sedangkan misinya ada 3, aman, unggul, madani. Terus kalau kita lihat di 2025 sesuai dengan RKPD yang sudah disusun, itu adalah kita ada kata kunci pengembangan daya saing regional dan internasional dan juga produk unggulan daerah. Nah ini kita di 2025 harus punya produk unggulan daerah, harus bisa bersaing di tingkat regional maupun internasional. Kata kuncinya apa? Data, sumber data. Kita ternyata begitu turun ke desa, Bapak Bupati turun ke desa, ngantor di desa baru tahu ternyata ada ini, ternyata ada itu. Luar biasa, dan kita tidak tahu. Kapan hari waktu sebelum ada lebaran, ini Pak Camat ada. Sebelum ada lebaran ada olah apa? Produk kelapa, kaum bulu. Itu padahal karena sudah ekspor. Itu kita tahu
padahal ekspor sudah bertahun-tahun. Seperti itu. Kalau ada data desa presisi atau si cantik nanti namanya, dan benar-benar jadi satu kesatuan di kabupaten, sangat mudah kita gunakan untuk sebuah perencanaan. Sayang sampai hari ini data per kecamatan aja kita nggak dapat, belum dapat. Jadi beberapa pelatihan, beberapa aplikasi sudah dibuat, tapi ibaratnya kalau menurut saya, mohon izin Ibu Kepala, kalau aplikasi itu sebuah gunung kedis, sangkar, kalau tidak ada burungnya ada artinya nggak? Enggak. Jadi aplikasi itu hanya sebuah alat, sebuah tool untuk membantu. Jadi kalau nggak ada isi datanya, kocok. Nanti kalau secantik isinya nggak ada, nggak cantik lagi, nggak cantik lagi, pasti dekat. Jadi sebuah sistem isinya paling penting. Next. Nah, ini fokus pembangunan tahun 2025. Saya baca 2 saja, biar nggak banyak-banyak. Nah, ini pelibatan semua komponen yang ada di desa, penyuluh KP, pendamping desa, pengurus PKK untuk melakukan pendataan mikro keluarga. Lagi satu, update data desa presisi secara kontinu. Ini sistemnya nggak tahu ya Pak, yang wakil Kominfo sudah ada sistemnya ya? Sudah integrasi. Sudah integrasi. Isinya? Ya. Yang penting ada data pendukung. Yang penting isinya. Sistem itu adalah sebuah alat. Next. Nah, ini kalau kita lihat di makroekonomi kita bersyukur setelah COVID kita sudah mulai rebound. Apa yang rebound? Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Itu sudah mulai rebound. Di 2022, 2023 kita sudah naik. Berikutnya pengangguran, kita juga udah rebound dan turun. Mulai dari 2023, 2022 udah turun. Begitu juga IPM kita udah naik, sudah rebound. Bahkan kalau PAD sudah melewati masa sebelum COVID. Ini kalau PAD ini, kita sudah melewati masa sebelum COVID. 2003 PAD kita tertinggi sepanjang Tabanan ada. Itu besarnya 507 ya. 507 ada keuangan. Pak Kabit 507 apa 500 berapa ya? 500 PAD. Kalau nggak salah 510 terdaftar di APBD, tetapi realisasinya 507. Jadi kata kunci adalah realisasi. PAD boleh memasang 600, 700, 800, tetapi kata kunci adalah realisasi. Pasang PTT sangat terpisah Pak Kepala Desa ya. Kalau Pak Kepala Desa realisasi pendapatannya 100% nggak? Nah, ya. Kalau ada yang realisasi pendapatan 100%, kalau di Kementerian Keuangan ada penghargaan. Gitu. Jadi ketika teman-teman kabupaten kota yang bisa memasang realisasinya sama dengan di APBD-nya, baik pendapatan atau belanjanya, di dua ini ya. Kalau pembiayaan enggak, karena pembiayaan sudah pasti. Jadi ketika pendapatan yang angkanya realisasinya mendekati dari dipasang APBD dapat juara. Kita sudah menjadi APBD yang baik, tetapi belum juara. Kita masuk di 50 kabupaten kota yang baik, tapi belum kita juara. Yang juara kemarin saya ingat daerah timur yang banyak. Nah, di pendapatan penduduk ganja. Jadi misalnya realisasi pendapatan 99% pasti juara satu. Kalau 100% pasti, sangat pasti. Belum ada. Jadi kita memasang pendapatan yang relasinya sama ya, dengan penganggarannya. Next. Nah, ini saya sedikit jelaskan apa itu desa presisi. Desa presisi itu ada di Asta Program. Jadi Bapak Bupati sudah merancang dan ini sudah diperdakan pada 11 tahun 2021. Jadi kita berharap dari 133 desa itu nantinya semuanya sudah akan punya desa presisi. Tidak hanya sistemnya tapi isinya, yang paling penting isinya. Sistem adalah sebuah alat tadi. Nah, kalau sekarang ini di target itu harapannya nanti sudah 92,5%. Ya, Bapak Ibu ya, secara sederhana. Next. Nah, ini telah dilakukan kajian akademis, benar lewat berita, benar ya, benar ya Pak. Pak Perutol kan ikut ya, Pak
beberapa ikut, saya ikut lewat UNUD, jadi sudah diisi, sudah ada peraturan bupatinya, ini Bu PMD-nya, nah ada soalnya, ada pasti ini. Dan kita Bapeda ikut untuk mengisi 5 bidang prioritas. Jadi itu yang nanti diharapkan. Begitu desa presisi ada dorongan dari si cantik kan, biasanya kalau didorong oleh si cantik kan cepat ya, dorong dari si cantik oleh Bu Kepala Statistik yang kebetulan juga cantik. Nah, jadi nyambung kepala desanya punya desa presisi di dalam si cantik, saya kira pasti cepat. Ini juga sudah ada amanah Perda 12 tahun 2022 desa presisi. Ini Perda inisiatif DPRD. Jadi sudah ada perdanya, sudah ada timnya, Kominfo sudah membuat sistemnya, cikal desa bagaimana update, dan usulannya kemarin ada perangkat keras, perangkat lunak, ada pembiayaan, tapi mungkin membiayai seluruh desa ini pemerintah tidak bisa, mungkin beberapa dulu yang pilot project, atau desa-desa yang kaya silakan beli sendiri, masa desa Braban juga dibantu kan nggak mungkin ya, nah, Braban tuh harus dibantu, bisa berbagi malah, atau kecamatan Kediri itu bisa berbagi karena pendapatan tanah lautnya kan sudah rebound, sudah kembali. Kalau di Kerambitan belum ada pendapatan dari pariwisata, sempat membuat tapi belum jadi. Tapi yang paling penting adalah bukan membuatnya, wisatawannya datang. Kalau kita bikin wisatawan nggak datang nggak ada gunanya. Kalau di Serpong sekarang sedang bikin kampung buah rencananya Pak Camat ya. Ya, nanti kampung buahnya ada, wisatawannya ada. Wisatawannya datang, buahnya nggak ada. Susah juga ya. Kalau di Kerambitan saya kira membuka ketujuh potensi. Nggak tahu caranya bagaimana. Main anak-anak atau parkir apa yang luas gitu, potensi. Kalau Bukuan ada yang mewakili kecamatan. Bukuan juga potensinya banyak sekali. Kita ada TTP itu artinya potensi besar. Ada 2 membran embung yang besar, belum maksimal. Next, langkah-langkah yang perlu dilakukan, sudah pahamlah teman-teman ya. Pola validasi data, metadata, pola pengumpulan data. Nah ini juga yang penting ya. Kalau di istilah komputer saya kira berbekal buku Kerambitan itu sudah jago sekali. Kalau saya bilang dulunya good in good out, bad in bad out. Jadi kalau yang jelek masuk, keluarnya jelek juga. Kalau yang bagus masuk, keluarnya bagus juga. Jadi jangan sampai data salah masuk. Kalau data salah masuk, direncanakan salah, pelaksanaannya pasti salah. Ini yang penting, bagaimana siapa nanti yang mau validasi, yang mau verifikasi gitu. Tiba-tiba ini tukang input datanya di Kukuh Kerambitan ada sebuah danau gitu. Salah nggak? Perencanaannya revitalisasi danau. Parah kan? Kalau saya mengenal senior saya dulu, kucit dengan kunyit beda jauh. Pedang lurusnya selisih sedikit, kunyit hanya 2 huruf. Ada kunyit 10 kilo, ada kunyit 10 ekor, beda. Nanti kalau kunyit kita kasih pupuk, kalau kunyit kita kasih kunyit, salah ya. Nah, itu contoh. Jadi perencanaan akan menjadi salah ketika data sangat penting. Nah ini kita berharap dari teman-teman berpokal untuk memberikan data yang benar sehingga perencanaannya nanti menjadi benar. Dan Pak Kepala Desa selalu bilang ke kami bahwa kita tidak ada mau bangun yang lain, yang dibangun adalah desa. Karena itu datanya harus data yang benar. Nah ini saya kira ada gampang. Next, rakat. Jelelah bumi belah, jelelah nyaman belah. Akhirnya mengerjakan nyaman, mengerjakan celahan. Ya, jadi saya sudah banyak prinsip sederhananya seperti itu. Kita perencanaan hari ini oke, it's good. Tapi yang paling penting benar-benar pelaksanaannya. Ini ada agen-agennya. Agen LPG apa agen cantik tadi ya? Agen cantik ya. Kalau agen LPG jualannya ke warung, kalau agen cantik jualannya ke desa. Kalau saya apa jadinya ya? Sponsor promotor jelek pun orang propo. Pintar. Oke, demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Kepala Bapeda. Dalam paparannya sudah menyinggung persaingan, saat ini ada persaingan produk unggul. Kedua, kuncinya data yang mampu mempermudah perencanaan, dan juga sudah menyinggung tentang desa presisi. Baik, untuk selanjutnya kita akan menginjak kepada pemapar yang kedua. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Kepala BPS untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Matur suwun semua, Pak Moderator, Pak Haryono. Pertama-tama saya sampaikan juga, saya akan sampaikan dengan bahasa Indonesia nih. Saya awali dengan Panglima Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi karena saya Pak Kepala Bapeda, Pak Kaban yang sudah biasa berdiri, itu Pak ya. Saya akan mengimbangi juga dengan keberdiriannya Pak Bapeda, gitu ya Pak ya. Tapi saya izin dulu mengawali dengan pantun. Minta tolong beciknya. Kecari ngalih waluh, tusing ensap ngabenasi. Desa cantik, desa kukuh, perkuat kolaborasi menuju desa presisi. Mohon izin ya Pak, saya berdiri juga. Yang saya hormati Pak Kaban, Pak Moderator, Pak Camat, Pak Camat Sebar, kawan-kawan camat yang mewakili Pak Bukal ya, dan hadirin sekalian. Tadi saya memperhatikan Pak Kaban, saya bahagia Pak, karena berasa sudah sebagai kepala BPS saja Pak, jadi menyampaikan data dengan menarikan data dengan sangat indahnya gitu Pak ya, dari data makro yang bagaimana menyampaikan indikator makro yang digunakan dalam perencanaan, bicara tentang pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan lain sebagainya. Lengkap Pak kampanyenya, realisasi anggaran, jadi dari anggaran sudah lama gitu, saya tahu, saya ngikutin perjalanannya Pak Kaban dari anggaran sekarang di perencanaan data seperti itu. Mudah-mudahan saya ingin praktisnya aja gitu ya. Desa Cantik, program Desa Cantik ini pertama kalinya Tabanan mengirim gitu ya, mengirim Desa Kukuh mewakili Kabupaten Tabanan. Nanti Pak, saya kan harapan terakhir juara itu kan bonus ya, kalau bisa 10 besar di Indonesia nantinya akan ke Jakarta. Nah, searah dengan sebetulnya ini hari yang bahagia gitu ya. Desa Cantik ini searah dengan program pemerintah daerah Tabanan. Tadi sudah disampaikan, Pak Bupati juga bekerja ya Pak ya dari desa. Terus kita tadi sudah disampaikan oleh arahan Pak Sekda, semua permintaan data itu programnya mungkin sampai ke hafal teman-teman di desa itu, semua program ada di desa permintaannya. SDGs, nanti belum dari pendataan keluarga dan sebagainya. Nah ini sebetulnya bentuk
kontribusi kami di dalam Satu Data Indonesia sebagai pembina data. Kami ingin berkontribusi nyata bagaimana bisa membangun data dari desa. Sebagai informasi, ini kita kan bottom up ya, bottom down namanya ya. Kalau top itu top down, itu dari atasnya itu kemarin sudah bersama Kominfo, Bapeda, kita sudah membangun indeks pembangunan statistik yang dari kabupaten. Itu indikatornya kami belum menerima hasilnya. Jadi nanti akan ada dari atas itu kita membangun kualitas data sektoral. Jadi mana kalau sekarang kita membangun dari bawah sebuah kualitas data seperti itu ya. Nah itu ini sebetulnya saya ingin membahasakan Desa Cantik ini dengan bahasa yang nyambung dengan bapak-bapak ini, bapak ibu keseharian gitu. Sebetulnya data itu banyak kalau teman-teman sudah punya gitu ya. Tapi bagaimana data itu nanti bisa gitu ya, bisa dibandingkan dengan secara nasional gitu, secara nasional. Kalau semua punya data, tapi kalau program dari pusat itu kalau melihat di seluruh desa, lurah desa itu tidak akan bisa konsep definisinya sama kalau tidak memenuhi standar data seperti itu. Jadi kalau ingin keterbandingannya harus ada kita menggunakan kaidah data statistik seperti itu. Nah mungkin di sini kita lihat ini awalnya filosofi kenapa ada Desa Cantik tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar gitu ya. Kita ingin berkontribusi dari desa karena semuanya bermuara di desa. Nah apa nanti kan kita ada outputnya, ada dampaknya apa? Outputnya itu karena semua dikumpulkan di desa. Nah kalau semua di desa itu kan biasanya nanti data banyak, tapi yang mana ada yang sama gitu kan? Nanti dikumpulkan dari instansi kami. Jujur kami juga berkontribusi membuat inefisiensi dengan data Podes ya. Karena Pak Camat beserta jajaran kami sering mengganggu kawan-kawan di desa. Kemarin kami juga sudah mengumpulkan namanya potensi desa. Datanya juga sama dengan yang diinginkan dari kementerian lembaga lain. Nah, kalau semua mintanya ada yang sama tumpang tindih, sering saya mendapatkan curhat dari Pak Perbekal. Ini semuanya kok mintanya ke saya ya? Kok semua ada? Kok minta terus ya? Belum diupdate ya? Sebetulnya itu niatnya BPS bersama kementerian lainnya untuk agar nantinya desa itu menerima manfaat langsung, tidak hanya diminta terus-menerus seperti itu niatnya. Jadi efektivitas, efisiensi, kualitas sebuah data. Yang kedua adalah efisiensi dari sumber daya. Jadi kalau bayangkan kalau misalnya ini ada agen statistiknya, Sektis dengan jago IT-nya, si A minta sama si, jadi bagaimana kadang-kadang kan waktu juga bermasalah. Jadi efisiensi di sumber dayanya. Nah, juga ada nanti yang namanya interoperabilitas data. Data itu bisa digunakan oleh siapapun dengan konsep yang sama seperti itu. Nah, untuk data presisi ini mungkin sebagai laporan Pak Kaban, kami tadi juga sudah diskusi dengan Ibu Kadis PMD. Ke depan kalau di kabupaten untuk membangun data presisi itu, untuk kita sudah punya potensi desa yang kemarin sudah kami lakukan dan itu dimiliki oleh kawan-kawan Perbekal setabanan, itu sudah memenuhi kaidah kualitas data dengan standar data, yaitu itu kalau kami kan tugas kami ya kalau data mikro tidak boleh kami keluarkan, itu kami akan dibatasi oleh undang-undang. Tapi potensi desa itu adalah milik kawan-kawan Perbekal. Nah itu boleh nggak ya kita gunakan untuk data presisi ini?
Kalau itu diberikan oleh kawan-kawan protokoler bisa, karena memang milik informasi dari desa. Jadi kita punya modal sudah untuk membangun data presisi itu. Nah selanjutnya, karena keterbatasan ini, makanya kami tadi mengukuhkan agen statistik. Nah ke depan berharap dari ukur ini secara efektif efisien akan menjadikan role model agar nanti mudah desa-desa yang lainnya untuk minimal dari dasar, karena kita akan membangun kualitas data penduduknya, karena potensi penduduknya di buku ini sudah sangat luar biasa, gitu ya. Berharap tadi saya bisik-bisik dengan Pak Kaban juga Pak Kadis, Pak Sekda, berharap ke depan ini dengan diawali desa kukuh, semua desa itu bisa dicanangkan untuk desa cantik. Lanjut, oke. Ini data pembangunan desa sudah. Selanjutnya, nah sekarang ini undang-undang yang mendasari kami membangun desa cantik, kami adalah Undang-Undang 16 Nomor 97. Ini outputnya sama ya, jadi kapabilitas statistik desa meningkat, data statistik dan kelola desa semakin berkualitas, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada di desa. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan informasi dari Desa Kukuh ini. Desa Kukuh ini sudah bisa membangun program, jadi data yang berkualitas itu akan menjadi sumber perencanaan dari program apa yang akan dilakukan sebagai perencanaan. Kalau data tidak bagus, langkah kita menuju tidak akan bagus juga perencanaannya. Tadi kalau Pak Kabar bilang apa yang masuk tidak baik, keluarnya juga tidak baik. Tapi kalau sumber data ini yang bagus dan berkualitas digunakan sebuah sumber program, nanti monitoring outputnya juga bisa arahnya sudah kita bisa kendalikan seperti itu. Nah, itu mungkin ya harapannya nanti dengan data yang dimiliki berkualitas itu akan menjadi sumber daya yang tidak lagi uang, dan biasanya kita kan mintanya uang. Kalau nggak ada anggaran nggak bisa kerja, kalau nggak ada pegawai nggak bisa kerja. Dan ini lebih penting lagi, tidak ada data yang berkualitas, bahkan tidak bisa merencanakan kegiatan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Salah satu sumber daya yang kita butuhkan adalah data yang berkualitas yang ada di desa, seperti itu. Lanjut. Nah ini tadi outputnya sudah disampaikan, outcome-nya bisa. Nah nanti ini output dari desa cantik. Berharap tadi kalau kita berkolaborasi, outputnya adalah terlaksananya tata kelola kegiatan statistik di desa kukuh nanti. Tata kelola ini bisa menjadikan prototipe untuk desa yang lainnya. Ini outputnya yang wajib ada. Nanti yang dibagi sama Pak Aban dan Pak Sekda. Yang kedua, tersedianya output statistik di desa kukuh. Nah, outputnya apa? Outputnya nanti database itu memiliki metadata. Konsep definisinya sesuai dengan kaidah statistik. Yang kedua, dalam melakukan sebuah survei itu mengikuti proses bisnis dari statistik. Ada pelatihannya, kan? Diawali biasanya kalau sebuah proses kegiatan statistik itu kan kadang tidak jarang ada yang langsung survei lapangan, gitu, sederhananya. Nah, kalau kaidah statistik, sebelum kita melakukan survei itu harus ada metodologinya. Kita merancangnya dengan apa? Begitu ada metodologi, kita harus sumber dayanya ada siapa. Nah, sumber daya ini persepsinya sudah sama atau enggak? Jadi agar tidak bias datanya, teman-teman yang mau melakukan itu harus ada briefing yang minimal, menyamakan konsep definisi. Nah, selanjutnya kalau ada surveinya di pelaksanaan itu harus ada bagaimana pengawasannya. Pengawasan itu harus ada monitoring kualitasnya agar
diyakinkan kotak dari pelaksanaan sudah sesuai dengan kaidah statistik gitu. Nah mungkin lanjut dengan nanti adanya pengolahan terakhir baru kita diseminasikan. Saya lihat di Desa Kuku ini sudah ada diseminasinya udah bagus karena SID-nya udah bagus, juga output dari tampilan grafiknya seperti itu. Nah seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, ke depan mau melihat desa apapun bisa kontak dengan interoperabilitas dengan teman-teman di Kominfo. Sebenarnya luar biasa sekali kalau kita, yang luar biasa adalah kolaborasinya nanti. Jadi BPS itu nggak akan bisa berbuat banyak kalau tidak ada peran serta dari seluruh stakeholder yang ada di Tabanan gitu. Nah, nanti akan terbentuk agen statistik. Agen statistik tadi saya bilang kalau Pak Kaban ini sudah agen statistik sudah jago ya Pak ya. Jadi indikator makronya Pak. Jadi ke depan nanti Pak penghargaan agena itu nanti agen statistik ini sudah sebetulnya sekarang tuh kalau saya tanya tentang data sama ibu-ibu ini sudah mau menyampaikan dengan sangat baik. Mungkin nanti ditambahkan dari kaidah statistiknya seperti itu. Nah terakhir ada piagam penghargaan ke depan. Sekarang sudah terpilih ya, sudah dicanangkan oleh Pak Sekda, luar biasa, Kuku mewakili Tabanan. Nah mudah-mudahan nanti bisa mewakili secara nasional. Salah satu desa secara nasional, ada 10 desa nanti mewakili secara nasional nanti. Itu mungkin ya dampaknya, tentunya ada pembinaan yang nantinya secara berkelanjutan tidak berhenti di satu titik. Saya punya Pak Kaban, saya punya Pak dari Kominfo, dan sebetulnya saat ini luar biasa propernya Pak Kadis Kominfo ini adalah sudah membangun agen statistik di setiap OPD Pak. Nah jadi support saya sudah berkolaborasi di tataran Kabupaten Tabanan, luar biasa. Nah ini sekarang saya mulai dengan membangun agen statistik dari Desa Kuku, meningkatkan kapabilitas, terus data yang semakin berkualitas. Tadi keputusan juga sudah bisa diambil dari desa, dan pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran seperti itu. Lanjut mungkin hari ini output sudah disampaikan. Selanjutnya, nah ini mungkin izin melaporkan untuk pembinaannya. Pembinaan ini diawali sudah dari Januari, Juli, sekarang kita ke Agustus, Oktober. Tadi sudah pencanangan, selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan di Desa Kuku sesuai dengan jadwal. Nah penyusunan penilaian program Desa Cantik dan penganugerahannya akan ada di bulan November. Itu ya, ada lagi nggak? Nah ini desa sebagai ujung tombak pembangunan, desa sekaligus ujung tombak pengumpulan data sektoral. Jadi diperlukan pembinaan tingkat desa untuk menghasilkan data yang berkualitas langsung dari sumbernya. Demikian mungkin informasi dari kami BPS Tabanan. Kurang lebihnya minta maaf dan saya sampaikan terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita yang kedua dari Kepala BPS Kabupaten Tabanan. Beliau menekankan bahwa kita di Kabupaten Tabanan ini untuk pertama kalinya mengajukan Desa Cantik, yaitu di Desa Kuku Keramitan. Terus menekankan juga membangun kualitas data dan juga mengharapkan data desa dalam data desa terpilih sudah sesuai dengan kaidah data dan standar data.
dan juga output yang diinginkan dalam data desa cantik tersebut. Pemaparan dari kedua narasumber kita sudah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu peserta. Kami persilahkan. Saat ini kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun ada saran ataupun masukan, kami persilahkan. Punapi, ada yang mau disampaikan? Mungkin dari Desa Kukuh ada yang disampaikan, Pak Mekam? Cukup? Yang lain? Oke, silakan Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Izin Ibu Pimpinan, Bapak Kaban, Bapak Bapeda, dan Pak Aryono dari Komite. Ada beberapa hal barangkali yang nanti saya tujukan kepada Bapak Kepala Bapeda. Pertama-tama izinkan saya dulu menyampaikan bahwa tujuan daripada pelaksanaan desa cantik ini tiada lain dan tiada bukan bahwa kita akan menuju pada satu data Indonesia, karena ini desa akan menuju pada satu data desa Indonesia SDDI dalam kerangka sistem statistik nasional melalui apa yang disebut dengan GSBBM, yaitu Generic Statistical Business Process Model, yang di dalamnya ada seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Pimpinan, ada standar data. Nah, standar data saja ada paling tidak ada 6 kriteria, ada juga metadata, pelaksanaan variabel dan seterusnya. Ada juga yang kita sebut dengan data induk atau kode referensi, dan yang terakhir adalah interoperabilitas. Nah, dalam hal ini program Desa Cantik adalah mengcover ke desa, dalam artian melihat daripada kemampuan atau kapabilitas aparat yang kita miliki di desa. Pertanyaannya Pak Kaban, kita sudah sepakat untuk kolaborasi dalam Desa Cantik ini untuk mewujudkan di desa presisi yang lebih luas Tabanan. Tentu di dalam pelaksanaannya barangkali boleh dikatakan mungkin tidak mudah. Salah satu caranya adalah dengan terbentuknya agen-agen statistik. Nah, kami dalam program Desa Cantik baru mengajukan Desa Kukuh saja satu dengan 2 agen di sana. Izin mohon, apakah memungkinkan ke depannya Pak Kaban kalau kita misalnya nanti dalam kerangka yang lebih luas untuk mengukuhkan agen-agen kita di setiap desa sehingga terbentuk komunitas statistik di seluruh desa di Tabanan. Paling tidak akan memberikan fokus kepada agen-agen tersebut dalam kerangka tadi. Jadi perlu dukungan barangkali karena kami terus terang saja kalau dari sisi statistik Desa Cantik, bahkan untuk pendanaan di satu desa saja sangat terbatas begitu. Barangkali ke depannya kalau memang ini menjadi sebuah kolaborasi, apakah memungkinkan adanya dukungan baik dari sisi pelaksanaan maupun anggarannya, sehingga kita betul-betul ingin terwujudnya satu data desa Indonesia di Tabanan. Barangkali itu Pak Kaban, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para musandi. Om Sandi 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 Om.
Terima kasih atas pertanyaannya Pak Wayan Putrawan dari BPS. Pada kesempatan ini beliau menanyakan tentang kepada Bapak Kepala Bapeda sebagai narasumber, apakah memungkinkan ke depannya mengukuhkan agen-agen statistik di setiap desa, bagaimana terhadap penganggaran dan kolaborasinya. Mungkin langsung ditanggapi dari Kepala Bapeda, kami silakan. Matur suksema. Jadi yang sekali warung tan metaken di pocong warung. Saya nak mau belanja ke warung. Pocong muka warung barang tan laku gitu. Suksema niki Pak Wayan Putrawan sampun ledang niki metaken ahli media statistik Pak Wayan niki. Jadi yang menurut dia niki duanya niki becik pisan membuat pisan anggi perencanaan di Kabupaten Tabanan yang pada benjangan wenten agen-agen ring sejebak Jakarta Banan sami desa-desa medui agen dumadak-dumadik ke wenten benjang data sana ini becik nang planning membuat pisang yang akan berusaha yang kira juga anggarannya tidak begitu besar. Mohon dicatat Pak Kabid ya, mohon dicatat mungkin kalau bisa dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya pencanangan ini. Yang kira modal awalnya selempang itu kali ini udah ke selempang ini kan ya. Kalau konsumsi yang kira dan sulit. Nabi Malik kalau misalnya diagendakan di gedung Mario, kita tinggal konsumsi, kukuhkan sami, yang dados yang bersedia kan mangga Bapak Pak di sana hadir, kukuhkan salam sami. Jangan kira kalau kepala desa masih punya perjalanan Pak Muka, bisa ya. Jadi kalau kita undang kasih perjalanan kan perjalanan dari desa kan bisa ya umpamanya nih. Oh karido. Pertanyaan batal. Jadi itu sangat mungkin ya Pak Wayan, sangat mungkin. Cuman kita coba agendakan nanti dikomunikasikan, direncanakan. Ya kalau nanti saya kira responnya harus sangat cepat. Dan ini kan juga lagi ada event-event politik, saya kira ini juga waktu yang sangat tepat. Yang kira begitu ya Pak ya. Nanti untuk jadwal apa kita coba sesuaikan. Jadi yang kira sudah begitu. Pak jangan kembalikan. Terima kasih Pak Kaban. Itu Pak Wayan yang disampaikan dari Pak Kaban. Mungkin akan diagendakan atau dicatat, sudah didampingi Pak Kabid anggaran, sudah ikut dari Bapeda. Selanjutnya mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang lain. Benten. Baik, kalau tidak ada kita akan ada pemutaran video profil Desa Kukuh. Kami silakan. yang selanjutnya disebut dengan Desa Kukuh Kerambitan, terletak di tengah-tengah wilayah Kecamatan Kerambitan dengan luas wilayah 276 hektar arah. Dari 276 hektar arah,
Luas wilayah desa Kukuh Kerambitan sejumlah 37% merupakan lahan sawah, 45% lahan kering dan pemukiman, serta 18% lahan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang penetapan dan penegasan batas Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, maka letak Desa Kukuh Kerambitan berbatasan dengan beberapa desa seperti sebelah utara Desa Sumber Gede, sebelah timur dan selatan Desa Panggung Karu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Baturiti. Secara kewilayahan, Desa Kukuh Kerambitan dibagi menjadi 5 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Samsaman Alas, Banjar Dinas Samsaman Telok, Banjar Dinas Kukuh Kali, Banjar Dinas Kukuh Telok, dan Banjar Dinas Kukuh Kawan. Jumlah penduduk Desa Kukuh Kerambitan pertanggal 28 Agustus tahun 2024 adalah 2.466 jiwa, yang terdiri dari 1.242 orang laki-laki dan 1.224 orang perempuan. Data demografi berdasarkan agama menunjukkan bahwa 97% penduduk Desa Kukuh Kerambitan memeluk agama Hindu, 2% memeluk agama Islam, serta sejumlah 1% dari total jumlah penduduk memeluk agama Kristen dan Katolik. Dilihat dari jumlah pemeluk agama ini, maka sebagian besar penduduk Desa Kukuh Kerambitan melaksanakan tatanan kehidupan dengan pendekatan budaya dan tradisi Bali. Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar masyarakat Desa Kukuh Kerambitan bekerja sebagai karyawan swasta, pedagang atau wirausaha, tenaga medis dan paramedis, petani atau pekebun, pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, serta buruh. Dengan visi ngukuhin taman ayam saling Winangun yang bermakna memperkokoh berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa Kukuh Kerambitan sebagai inti pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan melalui pembangunan secara transparan, terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi yang dilandasi semangat gotong royong, solidaritas, pengabdian, serta ketulusan menjadikan Desa Kukuh Kerambitan kini sebagai desa mandiri. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Inyoman Widi Atnyana dan komitmen seluruh perangkat desa, secara bertahap, Desa Kukuh Kerambitan telah banyak berbenah dari segala aspek, seperti misalnya merevitalisasi badan usaha milik desa menjadi lembaga perekonomian desa yang sampai saat ini telah memberi dampak positif pada pendapatan asli desa. Selain itu, sejak ditetapkannya sebagai desa digital, membawa dampak baik dalam rangka percepatan pelayanan dan distribusi informasi kepada masyarakat, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena komitmen dalam keterbukaan informasi publik, maka di tahun 2021, Desa Kukuh Kerambitan meraih pencapaian sebagai peringkat kelima desa informatif se-Provinsi Bali. Tidak hanya itu, di tahun 2021 secara nasional, Kementerian Desa juga menetapkan Desa Kukuh Kerambitan sebagai 350 desa cerdas Indonesia fase 1. Sementara itu, atas komitmen dalam berinovasi, pada tahun 2022, Desa Kukuh Kerambitan ditetapkan sebagai desa terinovatif oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kukuh Kerambitan, pemerintahan desa telah menggerakkan dan melibatkan unsur-unsur masyarakat desa mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dalam hal kerjasama desa, pemerintah Desa Kukuh Kerambitan sejak tahun 2020 hingga saat ini telah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak,
baik negeri maupun swasta dengan tujuan untuk percepatan pembangunan desa. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tabanan, saat ini Desa Kukuh Kerambitan telah menerapkan sistem informasi desa presisi sebagai data dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ke depan, pemerintah Desa Kukuh Kerambitan akan terus berupaya dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta berinovasi secara optimal sehingga Desa Kukuh Kerambitan semakin baik, maju, dan sejahtera. Mari bersama kita bangun Desa Kukuh Kerambitan dengan semangat solidaritas, pengabdian, dan ketulusan. Karena kemajuan Desa Kukuh Kerambitan ditentukan oleh peran serta aktif kita bersama. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk kali ini, Desa Cantik sebagai langkah awal kolaborasi dengan Desa Presisi akan menghasilkan data yang berkualitas sesuai dengan standar data dan kaidah data yang mampu mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap bidang. Demikian yang kita laksanakan sosialisasi pada siang hari ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta sosialisasi dan juga tidak luput kami mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta sosialisasi. Mungkin pelaksanaan ini kurang berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Cukup sekian dari saya, dan acara sosialisasi kali ini kami tutup dengan pantun melalui kepupuan bareng kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Bapak. Baik, untuk selanjutnya penyerahan cindera mata kepada moderator dan narasumber, kepada Bapak Ibu Aryono dan Bapak Ibu Gunawan, disilakan melakukan pelatihan telah disediakan. Mohon kepada Ibu Kepala BPS Kabupaten Tabanan untuk menyerahkan cindera mata kepada moderator dan narasumber. Baik, Bapak Ibu, setelah kita berakhir acara perencanaan desa Cibodas Statistik, kami atas panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Untuk acara kali ini, izinkan kami ditutup dengan sebuah pantun.
Kebutuhan kuliner. Kok suka sekali menutupi kamera ini? Menutupi, menemani. Mari kita berkolaborasi mewujudkan tahanan yang aman untuk berada. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo mandi. Mandi. Kita mandi. Mantap. Gue internasional di sini. Lanjut loh. Hari ini sih ya. Ini nggak ke-record ya? Ya anjir. Udah ya, kita stop ya.